Shalom, ada sukacita? Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan saat ini, sesungguhnya engkau belum mengenal Yesus. Sesungguhnya engkau belum mengenal Yesus. Dan subtema pada bagian pertama ini, murid baru. Khotbah ini saya bagi dalam 3 bagian, dan hari ini kita akan masuk pada subtema bagian pertama dengan subtema murid baru. Murid baru. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 19, Mazmur 34 ayat 19, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami banyak masalah dan tekanan. Masalah dan tekanan itu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ternyata masalah saya dan saudara sebagai orang benar banyak, tidak sedikit saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan melepaskan kita dari semua masalah dan tekanan yang banyak itu. Haleluya. Saudara, sebagai orang Kristen, saat masalah datang, kita akan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Meminta jalan keluar, bahkan meminta Tuhan memberikan mujizat. Ya, seperti itu biasanya dilakukan oleh kita orang Kristen. Tidak dapat disangkal, sikap kita ini sebenarnya adalah hasil dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kita dengar selama ini. Dan juga dari kesaksian-kesaksian luar biasa yang banyak kita dengar. Tetapi saat ini saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh belajar dan memahami firman Tuhan. Khususnya tentang judul ini. Dengan melihat sikap Yesus dan juga sikap para muridnya. Harapan saya nantinya, saudara menjadi tahu bagaimana sesungguhnya pemahaman dirimu tentang firman Tuhan. Apakah sesungguhnya engkau sudah mengenal Yesus? Atau sebaliknya, sesungguhnya engkau belum mengenal Yesus? Mari kita baca Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang dengan menaiki perahu. Di tengah perjalanan terjadilah angin ribut yang begitu dahsyat, sampai-sampai ombak menyembur ke dalam perahu, dan perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus tidur di dalam perahu. Murid-murid menjadi takut karena situasi ini, lalu mereka membangunkan Yesus dengan berkata,
bahwa engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kemudian Yesus menghardik angin ribut itu dan juga menegur mereka karena mereka begitu ketakutan dan tidak percaya. Sampai di sini perhatikan baik-baik saudara. Akan muncul beberapa pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa Yesus menegur mereka? Mengapa Yesus menegur mereka bila toh akhirnya Yesus meredakan angin ribut itu juga? Mengapa Yesus menegur mereka? Bukankah yang bisa meredakan angin ribut itu hanya Yesus? Mengapa Yesus menegur mereka? Bukankah dalam pemikiran para murid dan juga dalam pemikiran saudara, bila angin ribut itu tidak diredakan, maka mereka tidak akan sampai ke seberang. Lalu apakah Yesus menegur murid-murid karena tidak percaya saja? Apakah seharusnya mereka membangunkan Yesus dengan rasa percaya? Mari saudara, kita akan membahasnya berdasarkan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang harus saudara ketahui untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ada 7 saudara dalam 3 bagian khotbah. Yang pertama, firman Tuhan ya dan amin. Pertama, firman Tuhan adalah ya dan amin. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Renungkan saudara. Jika Tuhan berkata kita bertolak ke seberang, maka hal itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Sebab perkataan Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Amin saudara. Saya tidak pernah menjumpai pada ayat-ayat Alkitab manapun yang mencatat bahwa perkataan Yesus gagal. Tidak pernah. Bahkan, sekalipun banyak perkataan Yesus yang kedengarannya tidak enak. Contoh, dalam Matius pasal 26 ayat 20-24, Matius 26 ayat 20 sampai dengan 24, saya akan bacakan untuk saudara. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudara, ini contoh perkataan Yesus yang tanda kutip tidak enak didengar. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Sebab perkataan Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Jadi, peristiwa dalam Matius pasal 26 ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan perkataannya adalah perkataan yang pasti terjadi. Meskipun itu pahit bagi manusia. Bahkan pahit untuk orang-orang yang Yesus kasihi. Tetapi dia mengerti bahwa itulah yang harus terjadi. Demikian juga tentang penderitaan tentang kematiannya. Yesus mengingatkan, itu pun sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Bahkan secara detail. Dijelaskan kronologisnya atau cara kematiannya sampai di kayu salib. Semua itu pasti terjadi. Demikian juga tentang Yudas. Kita melihat Yudas yang akan menyerahkan Yesus tidak bertobat. Ketika dia sadar bahwa Yesus telah mengetahui pengkhianatannya. Mengapa? Mengapa Yudas tidak bertobat? Coba saudara bayangkan.
jika Yudas bertobat, dan Yesus pun tidak jadi diserahkan kepada penguasa Romawi, dan Yesus tidak diperlakukan secara mengerikan, maka apa yang terjadi? Semua nubuatan dari perjanjian lama akan menjadi batal. Dan itu berarti firman Tuhan tidak ya dan tidak amin. Tapi hati-hati saudara. Penjelasan saya tentang peristiwa Yudas ini jangan disalahpahami. Sehingga saudara berpikir jika begitu, saya pun tidak perlu memberitakan Injil dan membawa jiwa untuk bertobat. Toh yang sudah pastinya nanti binasa, dia akan tetap binasa. Oh, tidak seperti itu saudara. Tidak seperti itu. Apa yang saya bicarakan ini dilihat dari sudut pandang Allah, dengan segala kemahatauannya dan kemahakuasaannya. Jadi bukan dari sudut pandang manusia, camkan itu. Kita manusia yang terbatas ini memang hanya bertanggung jawab untuk melakukan perintah-perintahnya. Karena itulah keharusan kita. Jadi kita tidak bisa disamakan dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Banyak ayat yang menyatakan hikmatmu tak terselami. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Kuasa Allah tak terbatas. Kadang kita menggambarkan kemahatauan Allah dan kemahakuasaan Allah hanya pada perkara-perkara berkat-berkatnya saja. Atau pada kebesaran penciptaan alam semesta ini. Tetapi bila kita melihat dari sisi lain, dari ketidakterbatasan Allah itu, maka kejadian-kejadian yang nampaknya tidak enak, tanda kutip, bagi manusia, itu pun berada dalam kebesaran Allah. Contoh yang nyata, ya pengkhianatan Yudas. Mungkin hal ini tampak kejam di mata manusia, tetapi ini adalah bagian dari pengetahuan Allah yang tidak terselami, yang tidak terbatas, yang menembus zaman ke zaman, yang kita tidak menyatakan bahwa ini adalah baik atau buruk. Karena jika kita mengatakan ini buruk atau baik, atau ini adil atau tidak, maka pengetahuan Allah yang tidak terbatas itu menjadi terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh pemahaman dan pola pikir kita yang terbatas ini. Jadi saudaraku, yang benar adalah jika firman Tuhan berkata tak terselami, maka hal itu memang benar-benar tak terselami. Ingat, setiap perkataan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Memang ada beberapa kasus unik di mana kita diperkenankan untuk tawar-menawar, tanda kutip, dengan Tuhan. Tetapi itu pun sebenarnya Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, dan Allah pun tahu apa endingnya. Atau beranikah saudara berkata bahwa Allah belum tahu ending dari keputusan kita nantinya? Firman Tuhan berkata, Dia adalah yang telah ada, dan yang akan ada. Dan hikmat dan pengetahuannya sungguh dalam. Jalan-jalannya tak terselami. Dan Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi, ketika Allah menjadikan dirinya bisa berkomunikasi dua arah dengan manusia, itu bukan berarti pengetahuannya sama dengan pengetahuan kita. Tetapi itu semata-mata karena kasih-Nya, agar kita bisa mengenal Allah yang tak terbatas itu. Melalui keterbatasan kita, disitulah letak kasih Allah. Jadi sekali lagi ingat, semua hal di bawah kebesaran dan kemahatauan Allah yang tidak terbatas, karena Allah memang tidak terbatas. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan,
Sekarang kita telah mengetahui bahwa perkataan Allah adalah ya dan amin. Kembali kepada nats kita. Ketika Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, maka hal itu pasti terjadi. Karena itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bisakah Anda membayangkan bila Alkitab mencatat bahwa setelah Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, maka Yesus dan para murid-muridnya berangkat menuju ke seberang. Lalu tiba-tiba datanglah taufan yang begitu ganas dan karamlah kapal mereka, dan murid-murid Yesus pun binasa. Oh tidak, saudara. Itu akan terlihat sangat lucu, bukan? Ingat, yang sedang kita bahas ini bukan sebuah drama Korea atau film komedi. Bukan. Ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Hal yang kedua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Saudara masih ingat pertanyaan-pertanyaannya? Mengapa Yesus menegur mereka? Mengapa Yesus menegur mereka bila toh akhirnya Yesus juga akan meredakan angin ribut itu? Apakah Yesus menegur karena para murid tidak percaya saja? Hal yang kedua, Tuhan meredakan badai kehidupan. Tuhan meredakan badai kehidupan. Mari kita baca kembali Markus 4 ayat 36 sampai 38. Markus 4 ayat 36 sampai 38. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, setelah Yesus mengajak ke seberang, mereka mulai bertolak, naik perahu, tetapi tiba-tiba mengamuklah taufan yang begitu dahsyat. Dan sepertinya murid-murid pun mulai khawatir dan takut kalau perahunya tenggelam. Mereka melihat Yesus yang sedang tidur di buritan, dan mereka membangunkan Yesus dan berteriak bahwa Yesus tidak peduli kalau mereka binasa. Nah, saudara, disinilah awal permasalahannya. Beberapa murid adalah nelayan yang handal. Mereka pasti sering mengalami apa yang namanya badai dan angin kencang dan sebagainya. Tetapi saat itu mereka ketakutan karena mereka mengira bahwa perahunya akan tenggelam. Ini berarti, saudara, taufan ini benar-benar taufan yang sangat besar sekali. Sampai-sampai para murid-murid yang ahli dalam berlayar pun memprediksikan bahwa perahunya akan tenggelam. Saya pikir prediksi mereka bukanlah prediksi yang main-main, seperti anak kecil yang ketakutan karena melihat ombak. Mereka adalah nelayan yang terlatih dan profesional. Jadi badai itu benar-benar besar dan benar-benar bisa menenggelamkan mereka. Ketakutan mereka sebagai nelayan itu beralasan. Bahkan teriakan mereka kepada Yesus dan berkata bahwa Yesus tidak peduli kalau mereka binasa, itu benar-benar teriakan ketakutan di tengah badai yang begitu dahsyat. Ini bukan persoalan biasa. Ini persoalan antara hidup dan mati. Sebagai manusia, perkataan engkau tidak peduli kalau kita binasa merupakan perkataan yang sangat beralasan. Tapi kita perlu ingat, saudara, Yesus itu bukan sekedar manusia biasa.
Dia adalah Tuhan. Amin. Ketika Yesus bangun, lalu dengan gampangnya Yesus meredakan badai itu. Tentu saja karena Yesus adalah Tuhan. Amin. Hal kedua ini camkan baik-baik, saudara. Jika tadi hal pertama kita sudah memahami bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, maka hal yang kedua yang harus sungguh-sungguh kita pahami, bahwa Tuhan mampu, bahkan dengan sekejap mata, membuat badai kehidupan kita menjadi reda. Amin. Inilah dua hal yang menjadi berkat bagi saudara dan saya. Bagi bagian pertama, khotbah dengan judul Sesungguhnya Engkau Belum Mengenal Yesus, dan subtemanya Murid Baru. Seperti itulah kenyataannya iman dari murid baru. Dan nanti pada bagian kedua khotbah saya ini, saya memberi subtema Murid yang Dewasa. Jadi saudara jangan sampai terlewat. Saudara harus mendengarkannya minggu depan. Bahkan sampai bagian ketiga nanti yang terakhir. Sehingga saudara diberkati oleh firman dengan judul ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu dengan judul Sesungguhnya Engkau Belum Mengenal Yesus, di mana kami secara utuh nanti mendengarkan 3 bagian khotbah. Dan kami sudah mendengar bagian khotbah yang pertama dengan subtema Murid Baru, di mana kami diingatkan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan yang kedua, kami diingatkan bahwa Yesus meredakan badai kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan kembali kehidupan kami, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, semua para pendengar firman Tuhan ini, biarlah sepanjang 1 minggu ke depan kembali kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga kembali tidak lupa berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dan pertolongan-Mu. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau selalu memampukan pemerintah, rakyat untuk terus bekerja sama sehingga ada kesejahteraan di negeri tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.